warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang pelajaran fikih, makanan halal dan makanan haram. Sebelum itu ibu guru punya SPP kita terlebih dahulu. Seperti ini SPP-nya: tepuk jari 1 tutu, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 tepuk jari 5 mama, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, hari ini kita belajar tentang materi makanan halal dan makanan haram. Di sini ada pengertian makanan halal dan makanan haram. Makanan halal merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi kecuali ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad. Sedangkan makanan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi dan apabila tetap dikonsumsi akan mendapatkan dosa, kecuali dalam keadaan terpaksa serta banyak sekali mudaratnya daripada hikmahnya. Selanjutnya, jenis-jenis makanan halal. Makanan halal jenisnya terbagi menjadi 3. Yang pertama halal dari zatnya, yang kedua halal dari perolehannya, yang ketiga halal dari cara pengelolaannya. Halal dari zatnya, di mana makanan yang dari dasarnya halal dikonsumsi. Halal dari perolehannya, di mana menurut cara perolehannya dengan cara baik dan sah. Yang ketiga, halal secara pengelolaannya, makanan yang semula halal dan akan tetap haram apabila cara pengelolaannya tidak sesuai dengan syariat agama. Jenis-jenis makanan haram. Makanan haram di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama diharamkan karena zatnya, yang kedua diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya. Poin pertama, diharamkan karena zatnya, di mana makanan tersebut memang sudah haram. Yang kedua, makanan diharamkan karena sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya. Maksudnya, asal makanannya halal, akan tetapi dia menjadi haram karena sebab yang berkaitan dengan makanan tersebut. Selanjutnya, poin D, manfaat makanan halal. Yang pertama, dapat membawa ketenangan hidup. Yang kedua, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, rezeki yang diperoleh membawa barokah dunia dan akhirat. Ya, dari penjelasan tadi kita beralih ke papan H. H yang pertama berarti halal, H yang kedua berarti haram. Papan ini digunakan untuk membedakan mana yang makanan halal dan mana yang makanan haram. Saya punya kertas yang pertama bertuliskan tentang bubur kacang hijau dan yang kedua bertuliskan tentang babi. Bubur kacang hijau termasuk makanan halal dan babi termasuk makanan haram. Bubur kacang hijau karena halal kita tempelkan di sini. Lalu babi haram kita tempelkan di sini. Selanjutnya saya punya nasi putih dan kue. Nasi putih dan kue termasuk makanan halal. Maka dari itu kita tempelkan di sini. Selanjutnya dilanjut dengan nasi putih. Saya punya kedelai dan anjing. Anjing termasuk makanan haram. Keledai termasuk makanan haram. Maka dari itu kita tempelkan di sini. Dan yang terakhir saya punya minuman khamr. Minuman khamr termasuk haram. Kita tambahkan di sini. Kita mereview tentang pembelajaran hari ini. Makanan halal merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi, kecuali ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad. Sedangkan makanan haram merupakan segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi dan apabila dikonsumsi akan mendapatkan dosa kecuali dalam keadaan terpaksa serta banyak sekali mudaratnya daripada hikmahnya. Jenis-jenis makanan halal terbagi menjadi 3, yaitu
halal menurut zatnya dan halal cara memperolehannya, lalu halal cara pengolahannya. Jenis makanan haram terbagi menjadi dua. Yang pertama, diharamkan makanan tersebut karena zatnya, seperti anjing, keledai, dan lain-lain. Yang kedua, diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya. Lalu manfaat makanan halal, yang pertama membawa ketenangan hidup, yang kedua dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani, yang ketiga mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, yang keempat mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT, yang kelima rezeki yang diperoleh membawa berkah dunia dan akhirat. Sekian presentasi pembelajaran fikih tentang makanan halal dan makanan haram hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.